Ini saya buat konektor ya, ini saya buat konektor ini. Nah, seperti ini bentuknya. Ini tutupnya di sini nggak kelihatan ya sambungannya, karena saya amplas halus jadi nggak kelihatan. Jadi kalau buka tutupnya ini tinggal di apa ketrok-ketrok ini buka klek gitu ya. Jadi di sistemnya cuma masukkan di sini ya. Cuman ini kan jelek nih masalahnya. Karena jelek saya buatkan ring. Buatkan ring. Jadi nanti ring ini langsung masuk ke sini. Ini diameternya udah pas. Saya buat seperti ini. Regulator ini dalamnya saya kasih drat. Nah, jadi nanti dipasang ke dalam tutupnya ini kita masukkan ke sini. Dengan memutar tutupnya ini pasang ke sini ya. Nah, masukin ke sini. Nah, kendalanya itu ketika memasukkan tanpa ini sering lepas o-ringnya. Nah, setelah ini saya pasang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu coba lihat. Jadi kita untuk memasang atau membuat regulator inline untuk ini G2SL yang kedua ini G2SL. Jadi sebelumnya seperti ini. Jadi yang pertama ini masuk ke sini ya nanti ya. Ini karena kendala namanya teknis, jadi ini sengaja untuk yang regulator ini dalamnya saya kasih drat. Nah, jadi nanti dipasang ke dalam tutup ini nih, dengan maksud supaya seal ini akan duduk di sini lebih kencang, rapat ya. Sebenarnya dengan tekanan ini pun rapat ya, cuman ini proses ini terjadi masalah ketika seseorang sedang memasangnya ya, karena cara memasangnya. Jadi ini saya buat seperti ini. Ini udah kita setting di 1600 psi output. Plenumnya kita lihat dalam ya. Tuh, cukup dalam plenumnya. Nah, ini caranya ini kita masukkan ke sini dengan memutar tutupnya ini aja. Sebenarnya ini nggak usah terlalu kencang juga nggak apa-apa. Ini kita lepas. Nah, ini kita pasangkan di sini sedikit saja sebenarnya. Nah, segitu cukup ya. Nah, kemudian baru kita pasang. Kita kasih pelumas, bensin. Nah, jadi si o-ring ini sebenarnya udah cukup kuat ini. Jadi dengan toleransi yang saya buat itu dia udah cukup kuat ya. Ini tinggal pasang ke sini ya. Nah, masukin ke sini. Nah, kendalanya itu ketika memasukkan tanpa ini sering lepas o-ringnya. Nah, setelah ini saya pasang seperti ini. Nah, segini udah cukup nih. Jadi dia nggak akan lepas-lepas lagi. Dan o-ring yang belakang ini dibuka. Kemudian ini kita masukkan. Kita masukkan ke dalam tabungnya ini. Kita masukkan ke sini langsung ya. Agak seret karena ini presisi ya. Jadi toleransi ini sangat presisi dan o-ringnya menggunakan yang SOR 90 yang bagus ya. Ini harus dipukul dikit. Nah, masuk. Nah, masuk ya. Nah, baru diputar. Nah. Cukup dah. Dan o-ring yang di sana nanti akan keluar lewat sela-sela drat ini. Itu ya. Kemudian permasalahan yang lain kan suka timbul kadang-kadang ini memasang ini. Suka sahabat tuh kalau memasang ini kadang-kadang kelewat itu ya. Maksudnya memasang ini ya ditekannya oleh ini. Jadi si o-ring ini selalu duduk pada permukaan ini. Nah, tapi ini saya buat pakai drat supaya dia selalu duduk gitu ya. Karena tekanannya kan tetap dari arah sini.
gitu ya. Oke, nah ini udah terus kemudian yang kedua, nah ini model lamanya seperti ini. Jadi dia menggunakan pengisian depan, tapi di sini langsung ke coupler, dan ini ada tutup hitamnya ya. Jadi ini kita buat tanpa merusak ini drat ini, tanpa dirusak. Kemudian jika suatu waktu ini dikembalikan, masih bisa kembali lagi dengan tutupnya. Ini saya buat konektor ya, ini saya buat konektor ini. Nah, seperti ini bentuknya. Ini tutupnya di sini nggak kelihatan ya sambungannya, karena saya amplas halus jadi nggak kelihatan. Jadi kalau buka tutupnya ini tinggal di ketrok-ketrok, ini nanti buka klek gitu ya. Jadi di sistemnya cuma masuk aja untuk ini. Nah ini seperti ini. Nah kemudian belakangnya di sini, dan ini quick fill-nya manometer mikro couplernya. Nah ini saya pasang ke sini. Saya pasang ke sini. Nah, cuman ini kan jelek nih masalahnya. Karena jelek, saya buatkan ring. Jadi nanti ring ini langsung masuk ke sini. Ini diameternya udah pas. Saya buat seperti ini. Ya seperti itu kira-kira. Jadi posisinya ini nanti di sampingnya, kalau sudah berarti sana nih. Ini masih bisa diputar-putar, ini menyesuaikan gitu. Ya, seperti itu. Jadi model konektor manometer, dan di dalam ini sudah menggunakan indikator. Kita akan coba isi. Dan kita tes mungkin 2 hari untuk melihat perubahannya. Oke. Jadi ini hasilnya. Jadi input ini kita kasih 3000 ya. Input 3000 PSI, jadi outputnya 1600 PSI. Ini udah 2 hari. Nggak ada perubahan ya inputnya. Jadi walaupun inputnya ini 2500, 2000, 3000, tetap outputnya di 1600 PSI. Jadi cukup stabil gitu. Seperti itu. Jadi ini bentuk konektornya seperti ini. Ini saya buat seperti ini. Kemudian ada tutupnya di sini. Tutup aluminium dural juga. Jadi terkesan bagus ya, dan rapih gitu ya. Ya, jadi ini untuk unit ekor G2 SL. Jadi ini setelah ini kelihatannya berani 3000 PSI ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Membuat konektor manometer dan pengisian coupler, serta memasang inline regulator di dalam ini untuk Equar G2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.